Salam Media Sriwijaya. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan melakukan pemusnahan barang bukti sita hasil ungkap kasus di bulan Juni hingga bulan Agustus tahun 2022 dengan 9 laporan polisi bertempat di halaman parkir gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022. Barang bukti yang akan dimusnahkan ini setelah adanya penetapan dari pengadilan dan menghindari dari penyalahgunaan barang bukti dari 9 laporan polisi dengan 14 tersangka diantaranya seorang ibu rumah tangga. Ke-14 tersangka yang diamankan oleh Ditres Narkoba ini sebagian besar sebagai kurir dan pengedar narkoba jenis sabu dan ganja di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Ditres Narkoba Polda Sumatera Selatan dengan jumlah barang bukti sabu seberat 1927,12 gram dan ganja sebanyak 19.390 gram oleh petugas disisihkan untuk pemeriksaan lab sabu seberat 31,98 gram dan ganja sebanyak 0,39 gram untuk pemeriksaan ke pengadilan sabu seberat 35 gram dan untuk ganja sebanyak 0,50 gram. Sedangkan yang akan dimusnahkan sabu dengan berat bruto 1.856 gram dan ganja sebanyak 18.500 gram. Dari pemusnahan petugas berhasil menyelamatkan anak bangsa sebanyak 30.390 jiwa. Oleh petugas setelah dilakukan pengecekan oleh tim Lab 4 narkoba jenis sabu dimusnahkan dengan cara di blender dicampur dengan cairan pembersih lalu dibuang ke saluran pembuangan sementara untuk narkoba jenis ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Salah satu tersangka pemilik narkoba jenis ganja dengan berat bruto 19.390 gram di hadapan petugas mengaku jika dirinya hanya dititipkan seseorang untuk dibawa ke Palembang mengaku gula aren dengan upah sebagai ongkos pulang dari Medan sebesar 700.000 dengan perjanjian jika sampai akan ditambah. Selanjutnya laporan polisi nomor 108.390 gram. Pak, tos dulu Pak, tos. Dari sini Pak. Wes. Apanya? Total hari ini yang sudah dimusnahkan itu pada on itu apa namanya kawan. Jadi kena tidak sesuai gajinya tadi tuh aku berpikir buat pulang kan. Pas mau pulang katanya dia mau nitip apa aku bilang kan. Ini katanya gula aren. Memang mau di mana? Katanya bawa ke Palembang nanti ada yang jemput. yang nitip itu kenal dengan ibu? Kenal kawan. Dari mana Bu? Mandailing. Mandailing, Medan. Belum nyampe Medan, perbatasan Medan. Mau dibawa ke Palembang? Iya, nanti aku katanya pesanan orang nanti sampai di loket aja nanti ada yang jemput katanya. Ibu ketangkep di mana? Di loket. Loket mana? Di loket Sepirok Nauli. Di mana? Sepirok Nauli. Ibu dari
dari titipan itu ibu dikasih uang berapa? Dikasih ongkos 700. Dikasih ongkos 700.000 untuk bawa barang itu ke Palembang. Iya. Dari Medan. Iya. Oh, tapi tidak ada dijanjiin dikasih yang lain. Nah, katanya kalau sampai nanti sama yang Kenapa punya, tergiur, Bu? Kalau nyampe sama yang punya, nanti dikasih katanya. Amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika terkait masalah proses penyidikan tindak pidana narkoba dan sekaligus mekanisme pengamanan barang bukti narkotika. Ya, bahwasanya untuk transparansi ataupun pertanggungjawaban penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba, hari ini kita akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika. Ya, ini hasil ungkap sebagaimana tadi disampaikan oleh panitia di bulan Juli dan bulan Juli. Ya, sebanyak 9 laporan polisi dengan 14 orang tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak sabu 1 kilogram 856 gram atau 1,8 gram dan ganja, barang bukti ganja sebanyak 18,5 kilogram. Sebagaimana amanat undang-undang bahwasanya untuk barang bukti narkotika hasil ungkap perkara untuk kepentingan proses peradilan terhadap barang bukti yang sudah disisihkan untuk kepentingan penyidikan ini harus dilakukan pemusnahan. Ya, dan di sini sudah hadir, mohon maaf dari tim lapor, ya, sebagai penguji sampling daripada narkotika yang kita amankan dari mulai awal pada saat penangkapan, kemudian dilakukan uji laboratorium forensik, ya, berkaitan dengan apakah barang yang diamankan merupakan narkotika. Ya, itu dilakukan pengujian, kemudian oleh laboratorium forensik dan bersama-sama penyidik sudah disisihkan. Kemudian dari penyisihan tersebut diajukan, dilaporkan penyitaan yang dilakukan penyidik kepada kejaksaan, dan dari kejaksaan mengeluarkan surat penetapan status daripada barang bukti. Ya, oleh sebab itu hari ini terhadap barang bukti narkotika sebagaimana rangkaian yang sudah kita laksanakan dari mulai pemeriksaan laboratorium, kemudian penyisian, kemudian penetapan status barang bukti dari kejaksaan, ya, sudah dilaksanakan, sehingga tiba saatnya untuk barang bukti tersebut hari ini kita musnahkan. Dan untuk transparansi, kita di sini ada Dirtahbi, ada dari Provos, dari pengawas berkaitan dengan barang bukti yang akan kita lakukan pemusnahan. Ini adalah benar-benar narkotika yang kita amankan, kita sita pada saat dilakukan penangkapan. Ya, sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan terhadap barang bukti yang ada, apakah barang bukti ini adalah sama dengan barang bukti yang pada saat kita sita, sebelum dimusnahkan nanti akan diuji oleh laboratorium forensik kembali bahwasanya benar ini adalah barang bukti yang pada saat kita lakukan penyitaan di awal. Kegiatan hari ini penggunaan apa, Pak Dik? Ya, jadi rekan-rekan sekalian, hari ini dari Direktorat Narkoba melaksanakan pemusnahan barang bukti, ya, sebagaimana ketentuan undang-undang terkait barang bukti narkotika hasil pengungkapan, ya, dalam rangka proses peradilan terkait dengan tata kelola mekanisme barang bukti, ya, barang bukti narkotika harus dimusnahkan. Oleh sebab itu, pada hari ini ada 9 laporan polisi yang kita musnahkan barang buktinya dengan jumlah barang bukti sabu sebanyak 1,8 kg kurang lebihnya, ya. Kemudian barang bukti ganja kurang lebih sebanyak 20 kg. Total Dan berapa? untuk total tersangka ada 14 orang tersangka dengan jumlah laporan polisi sebanyak 9 laporan polisi. Kalau TKP-nya gimana, Pak Dik? Untuk TKP dari hasil
perkara tersebut di berbagai tempat, ya, ada yang di wilayah Kota Palembang, ada di wilayah Muratara, kemudian ada di wilayah Muara Enim, Pali, dan yang banyak di Kota Palembang untuk pengungkapan yang dilaksanakan oleh Direktorat Narkoba pada bulan Juli kemarin. Pak, tadi ada seorang perempuan itu, Pak? Jadi di antara 9 laporan polisi, ya, ada satu ungkapan, ya, yang pelakunya seorang perempuan, ya, ini dengan barang bukti ganja sebanyak 20 kg, di mana si Ibu S ini, ya, merupakan orang Palembang, ya, kemudian yang bersangkutan ada kawan, ya, yang menurut keterangan si S bahwasanya kawan tersebut ada di daerah Medan, yang mana dari percakapan mereka, perkenalan mereka, sehingga mereka berkomunikasi dan saling sepakat untuk si S ini membawa barang yang dari Medan dengan tujuan akan dibawa ke Palembang. Pak D, dari 14 tersangka ini sebagian besar mereka sebagai apa? Pengedar, bandar, atau kurir? Sebagian ada kurir, sebagian ada bandar. Barang bukti sabu tadi berapa banyak?